Halo, perkenalkan nama saya Ciki Jemelani Pasaribu dengan nomor induk mahasiswa 3201212222 dari kelas A reguler 2020. Baik, di sini saya akan membahas mengenai pengaruh disorganisasi keluarga terhadap perkembangan mental anak pada mata kuliah masalah-masalah sosial dan kemiskinan dengan dosen pengampu Bapak Bakru. Ada beberapa latar belakang yang dapat diambil dalam jurnal tersebut, diantaranya sebagai berikut. Berikut pemaparannya. Berbicara mengenai keluarga, setiap orang pasti langsung mengingat ayah, ibu, dan anak, serta keharmonisan dalam keluarga. Bagaimana tidak, ketiga komponen tersebut merupakan faktor utama yang menjadi dasar terbentuknya keluarga. Nah, pada dasarnya setiap orang di dunia ini pasti sudah mengenal istilah keluarga, tetapi masih banyak orang yang tidak mengetahui arti kata keluarga, terlebih pada menjalankan fungsi yang sebenarnya bagi setiap anggota keluarga. Nah, keluarga dalam sosiologi menjadi salah satu bahasan penting yang harus dilakukan. Namun, dalam kehidupan berkeluarga tidak dipungkiri bahwa ada konflik serta permasalahan pasti akan terjadi. Terlebih, jika pada dalam keluarga, fungsi-fungsi anggota keluarga tidak dijalankan sesuai dengan yang seharusnya atau adanya konflik dalam keluarga sehingga terjadi perceraian atau yang lainnya. Dalam hal ini akan memunculkan suatu perpecahan dalam keluarga karena tidak seimbangnya pelaksanaan fungsi setiap anggota keluarga, setiap anggota masyarakat atau disebut disorganisasi keluarga. Dalam buku Sosiologi Pendidikan karya Muhammad Rafai disebutkan bahwa secara sosiologis bentuk-bentuk disorganisasi keluarga antara lain sebagai berikut. Yang pertama, unit keluarga yang tidak lengkap karena hubungan di luar pernikahan. Walaupun dalam hal ini secara yuridis dan sosial belum terbentuk secara langsung atau suatu keluarga, bentuk ini dapat digolongkan dalam disorganisasi keluarga. Karena ayah biologis gagal dalam mengisi perannya secara sosial, dan demikian juga halnya dengan keluarga pihak ayah maupun keluarga pihak ibu. 2. Disorganisasi keluarga karena putusnya pernikahan sebab perceraian. 3. Adanya kekurangan dalam keluarga tersebut, yaitu dalam hal komunikasi antara anggota keluarganya. 4. Krisis keluarga karena salah satu yang bertindak sebagai keluarga atau kepala keluarga di luar kemampuannya sendiri meninggalkan rumah tangga, mungkin karena meninggal dunia, dihukum, atau karena peperangan. 5. Krisis keluarga yang disebabkan oleh faktor-faktor intern, misalnya karena terganggu keseimbangan jiwa oleh seorang anggota keluarga. Terjadinya disorganisasi keluarga akan menyebabkan pada pengaruh mental anak. Terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penyebab terjadinya disorganisasi atau disfungsi pada keluarga. Yang kedua, bagaimana pengaruh disorganisasi keluarga terhadap perkembangan mental anak. Terdapat satu teori masalah sosial tentang disorganisasi keluarga, yaitu teori pertukaran sosial. Teori pertukaran sosial ini pada intinya memandang individu sebagai makhluk yang rasional. Setiap aktivitas individu yang dikaitkan dengan tujuan untuk memaksimumkan penghargaan. Penghargaan bisa bersifat fisik seperti materi dan ekonomi, dan bersifat non-fisik seperti emosi dan perasaan. Teori ini dipercaya bahwa setiap interaksi sosial mendatangkan biaya. Biaya paling minimal adalah waktu dan tenaga, dan emosi negatif seperti marah, frustasi, dan depresi. Interaksi sosial juga mendatangkan penghargaan seperti rasa tenang, pandangan yang positif mengenai hidup, perasaan berguna dan dibutuhkan. Dan teori ini juga memandang bahwa perceraian akan membuat anak menjadi depresi dan gelisah sehingga anak akan mencari kesenangan lain dan mengabaikan norma-norma agama. Pembahasan yang pertama, keluarga merupakan bagian yang tak bisa dipisahkan dari lingkungan hidup maupun sosial. Di dalam keluarga pasti terdapat peran dan fungsi bagi setiap anggota di dalam keluarga.
Disorganisasi keluarga merupakan perpecahan keluarga sebagai unit karena anggota keluarganya gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya yang sesuai dengan peran sosialnya. Disfungsi keluarga adalah suatu situasi terjadinya pertentangan ataupun perselisihan antara satu individu dengan individu lainnya sehingga menyebabkan hilangnya rasa kasih sayang, kehangatan keluarga, dan rasa menghargai. Sebuah keluarga dikatakan mengalami disfungsi adalah manakala keluarganya itu mengalami gangguan dalam keutuhannya, peran orang tua, hubungan interpersonal keluarga yang tidak baik-baik, dan lain-lain. Pembahasan yang kedua, ciri-ciri disfungsi keluarga sebagai berikut. Yang pertama, kematian salah satu atau kedua orang tua. Yang kedua, kedua orang tua berpisah atau bercerai. Yang ketiga, hubungan kedua orang tua tidak baik. Yang keempat, hubungan orang tua dan anak tidak baik. Yang kelima, kesibukan pekerjaan orang tua. Dari ciri-ciri di atas, sangat berpengaruh terhadap perkembangan mental anak. Dan untuk anak yang mengalami keretakan dalam keluarganya akibat perceraian orang tuanya, maka jika tidak diberikan edukasi dan pemahaman yang baik dari salah satu atau kedua orang tuanya, maka pertumbuhan anak akan terganggu karena adanya rasa minder atau trauma akibat rasa sakit yang dirasakannya begitu dia mengetahui dengan cara yang tidak baik bahwa orang tuanya telah bercerai. Seorang anak yang mengalami keretakan dalam keluarganya di masa pertumbuhannya masih masa remaja, ini akan menimbulkan dampak yang spesifik terhadap mental dan pemikiran si anak. Keadaan psikologis anak yang belum stabil ini akan mempengaruhi keyakinannya pada Tuhan dan pada ketaatan agamanya, yang mungkin bisa terbilang kuat ataupun lemah dalam menjalankan keyakinan dalam beragama. Selain dari aspek beragama, dampak dari disorganisasi keluarga yang terjadi akibat perceraian dari aspek perkembangan mental dalam kehidupan sosial, seorang anak pertama merasakan dampak yang besar karena anak pertama sebagai subjek di mana ekspresi emosi subjek bisa menjadi sangat kacau akibat perceraian. Seperti tingkah laku anak yang memiliki rasa takut yang berlebihan akibat trauma yang dirasakan hidup berpisah dengan salah satu orang tuanya, tidak percaya diri di lingkungan sosialnya, selalu merunduk, dan cenderung memiliki sifat yang pendiam dan tidak mudah bergaul dengan lingkungan tempat tinggalnya yang baru karena adanya rasa tidak percaya kepada orang yang belum dia kenal. Sikap pendiam yang mendominasi anak akibat dari keretakan dalam keluarga yang terjadi akibat disorganisasi keluarga yang tidak menjalankan fungsi keluarga dengan baik. Kesimpulan, sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya perceraian antara lain adalah perbedaan prinsip, kekerasan dalam rumah tangga, keadaan ekonomi, perselingkuhan, komunikasi, dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Pengaruh negatif dari kasus perceraian terhadap perkembangan dan pendidikan anak antara lain anak kurang mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan tuntutan pendidikan orang tua, kebutuhan fisik maupun psikis. Anak remaja menjadi tidak terpenuhi, anak-anak tidak mendapatkan latihan fisik dan mental yang sangat diperlukan untuk perilaku budi dan bahasanya. Perceraian orang tua diperkirakan mempengaruhi prestasi belajar anak, baik dalam bidang studi agama maupun dalam bidang yang lainnya. Meningkatkan kenakalan anak-anak, mempengaruhi pembentukan kepribadian anak. Demikian paparan materi yang disampaikan, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.